Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan berita resmi statistik September 2025. Ini terkait tingkat penghunian kamar hotel dan transportasi pada bulan Juli 2025. Kita mulai dengan tingkat penghunian kamar hotel kondisi Juli 2025. Tingkat penghunian kamar hotel non-bintang di Kabupaten Kepulauan Naru pada bulan Juli 2025 tercatat sebesar 4,73%, yang mana secara mantuman ini mengalami penurunan sebesar 0,49 poin dibanding Juni 2025, dan secara year on year juga mengalami penurunan sebesar 7,38 poin dibanding Juli 2024. Jika dilihat dari kelas hotel, maka tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 1 pada Juli 2025 tercatat sebesar 6,45%, yang mana secara mantumannya mengalami kenaikan sebesar 1,07 poin dibanding Juni 2025, namun secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 0,09 poin dibanding Juli 2024. Untuk tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 2 pada bulan Juli 2025 tercatat sebesar 1,75%, yang mana secara mantuman ini mengalami penurunan sebesar 1,42 poin dibanding Juni 2025, dan secara year on year juga mengalami penurunan sebesar 2,63 poin dibanding Juli 2024. Untuk tingkat penghunian kamar hotel kelas Melati 3 sendiri pada bulan Juli 2025 tercatat sebesar 6,43%, yang mana secara mantuman mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibanding Juni 2025, dan secara year on year juga mengalami penurunan sebesar 14,43 poin dibanding Juli 2024. Untuk jumlah tamu domestik yang menginap di hotel non-bintang pada Juli 2025 tercatat sebanyak 263 tamu, yang mana secara mantuman mengalami penurunan sebesar 14,05% dibanding Juni 2025, dan juga secara year on year mengalami penurunan sebesar 46% dibanding Juli 2024. Untuk jumlah tamu asing yang menginap pada hotel non-bintang pada Juli 2025 tercatat sebanyak 5 tamu, yang mana secara mantuman ini mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya yang tidak ada tamu asing, dan secara year on year-nya ini mengalami kenaikan sebesar 4 tamu dibanding Juli 2024 yang tercatat ada 1 tamu asing. Rata-rata lama tamu domestik menginap di hotel non-bintang pada Juli 2025 tercatat sebesar 1,54 hari, yang mana secara mantumannya ini mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin dibanding Juni 2025, namun secara year on year mengalami penurunan sebesar 0,57 poin dibanding Juli 2024. Untuk rata-rata lama tamu asing menginap di hotel non-bintang pada kondisi Juli 2025 ini tercatat sebesar 2,80 hari, yang mana secara mantuman ini mengalami kenaikan sebesar 2,80 poin karena bulan Juni tidak ada tamu asing yang menginap, dan secara year on year ini mengalami kenaikan sebesar 0,80 poin dibanding Juli 2024. Berikut kita akan berpindah pada perkembangan transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Naru. Jumlah pesawat datang berangkat di Bandar Udara Rarguamar pada Juli 2025 tercatat sebanyak 29 unit, yang mana secara mantuman ini mengalami kenaikan sebesar 45% dibanding Juni 2025, dan secara year on year juga mengalami kenaikan sebesar 3,57% dibanding Juli 2024. Untuk jumlah penumpang datang pada bulan Juli 2025 ini tercatat sebanyak 629 penumpang, yang mana secara mantuman mengalami kenaikan sebesar 5,18% dibanding Juni 2025, dan secara year on year-nya mengalami
kenaikan juga sebesar 36,21% dibanding Juli 2024. Untuk jumlah penumpang berangkat di Bandar Udara Rargo Amar pada kondisi Juli 2025 tercatat sebesar 759 penumpang, yang mana secara mantuman ini mengalami kenaikan sebesar 15,17% dibanding Juni 2025, namun secara year on year mengalami penurunan sebesar 18,74% dibanding Juli 2024. Untuk jumlah barang bagasi bongkar di Bandar Udara Rargo Amar pada Juli 2025 tercatat sebanyak 19.775 kg, yang mana secara mantuman ini mengalami kenaikan sebesar 38,20% dibanding Juni 2025, dan secara year on year mengalami kenaikan sebesar 112,41% dibanding Juli 2024. Untuk jumlah barang bagasi muat melalui Bandar Udara Rargo Amar pada Juli 2025 tercatat sebanyak 7.499 kg, yang mana secara mantuman ini mengalami kenaikan sebesar 8,15% dibanding Juni 2025, namun secara year on year mengalami penurunan sebesar 43,21% dibanding Juli 2024. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2025. Jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Laut Yosudarso Kabupaten Kepulauan Aru pada Juli 2025 tercatat sebanyak 55 unit, yang mana secara mantuman mengalami kenaikan sebesar 12,24% dibanding Juni 2025, dan secara year on year juga mengalami kenaikan sebesar 17,02% dibanding Juli 2024. Untuk jumlah penumpang naik di Pelabuhan Laut Yosudarso, Kabupaten Kepulauan Aru pada Juli 2025 ini tercatat sebanyak 5.872 penumpang, yang mana secara mantuman mengalami kenaikan sebesar 28,8% dibanding Juni 2025, dan secara year on year juga mengalami kenaikan sebesar 33% dibanding Juli 2024. Untuk jumlah penumpang turun di Pelabuhan Laut Yosudarso pada Juli 2025 tercatat sebanyak 6.862 penumpang, yang mana secara mantuman mengalami kenaikan sebesar 40,21% dibanding Juni 2025, dan secara year on year juga mengalami kenaikan sebesar 74,83% dibanding Juli 2024. Sedangkan untuk jumlah barang bongkar di Pelabuhan Laut Yosudarso pada bulan Juli 2025 tercatat sebesar 12.089 ton, yang mana secara mantuman mengalami kenaikan 16,07% dibanding Juni 2025, namun secara year on year mengalami penurunan sebesar 27,55% dibanding Juli 2024. Untuk jumlah barang bagasi muat di Pelabuhan Laut Yosudarso pada Juli 2025 ini tercatat sebanyak 1.364 ton, yang mana secara mantuman mengalami kenaikan sebesar 10,80% dibanding Juni 2025, namun secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 26,94% dibanding Juli 2024. Demikian berita resmi statistik yang dapat kami sampaikan, dengan harapan Bapak Ibu bisa mendapatkan data dan memahami dan bisa menggunakan data ini dengan baik dan memberikan manfaat bagi kebijakan di sektor transportasi maupun akomodasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom.